Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bal riya Allah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Ya, langsung saja mungkin Ustadz, kita akan bersikat waktu. Kita kembali lagi ke Jamis Timur. Silakan Ibu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Partini dari pengajian Langgar Darussalam, Kecamatan Jambi Timur. Oh, ya, Ibu kita Kartini ya. Bukan. Gini yang saya tanyakan luar dari tema ya Bapak. Silakan Ibu. Ya, itu masalah kredit Pak ya. Kredit. Ya, utang piutang gitu Pak. Bahasa halus kredit, bahasa karca ngutang. Ya, utang. Gini Pak, dalam utang piutang saya mengambil keuntungan kurang lebih dari 25 sampai 30%. Itu apakah kebanyakan apa bagaimana? Terus hukumnya bagaimana? Nah, terus ini Pak, uang yang beredar itu wajibkah kita keluarkan zakatnya? Nah, terus gini Pak, ada lagi ini Pak ya, mereka itu tidak bayar. Nah, itu bagaimana, apakah kita ikhlaskan? Sedangkan dia banyak tuh masih Pak, harus kita ikhlaskan. Terus nanti bagaimana pengadilannya di dalam akhirat nantinya. Iya, itu demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau kebanyakan antagoma Bu. Ya, dari Jelutung. Sini. Dipersingkat ya Bu pertanyaannya Bu. Nanti Bu ya, habisin di sini. Silakan Ibu. Merah mata Ibu sudah nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani dari BKMT Kelurahan Lebak Bandung, Jelutung. Silakan Ibu Ani. Yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai hukum waris. Bagaimana hukumnya orang tua yang memberikan warisan, bukan warisan Pak, memberikan hibah kepada orang lain tanpa sepengetahuan ahli warisnya. Setelah dia meninggal, apakah ahli warisnya boleh menuntut karena tidak ada bukti? Yang kedua, surat hibahnya ada Ibu? Tidak ada. Hibahnya hibah kemana Bu? Jalan atau Hibah masjid? diberikan kepada saudaranya yang lain, bukan kepada ahli waris atau anaknya. Untuk gitu. buat masjid? Enggak dikasihkan untuk. Dikasihkan B? Ya hadiah lah mungkin kan. Hadiah ya. Yang kedua Pak, bagaimana kalau kita membagi waris berdasarkan keadilan menurut kita di dunia? Begini misalnya kan, kalau menurut Islam kan laki-laki lebih banyak nih Pak. Kalau di dunia? Kalau menurut hukum dunia nih kalau kan di dunia kok kita bagi sama rata Pak. Misalnya laki-laki 2, perempuan 3, bagi sama rata, bagi 5 gitu. Iya. Ada saya mendengar ceramah itu tidak boleh kalau kita orang Islam. Harus menurut hukum Islam. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi ada juga pertanyaan SMS Ustadz nanya seperti itu juga. Ya Ibu. Masih ada niat nak bertanya? Enggak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Intan dari Majelis Taklim Kelurahan Lebak Bandung. Ya, silakan Ibu Intan. Pingin bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Sebenarnya banyak pertanyaan ini, tapi hanya 2. Oh iya, disingkat dulu. Hanya 2 yang diperbolehkan. Yang pertama Pak Ustadz. Ya. Kita lihat dewasa sekarang ini banyak sekali aliran-aliran yang muncul, yang mengatasnamakan Islam. Sepertinya sekarang banyak kita dengar ada aliran sesat yang di Muara Jambi. Bagaimana kita menyikapi aliran tersebut yang misalnya contohnya tidak sesuai dengan kita, tidak mau pergi takziah di rumah duka misalnya, terusnya tidak mau
keundangan, itu salah satunya. Jadi itu bertolak belakang dengan kita. Itu jadi yang saya tanyakan, bagaimana mengantisipasi itu buat anak kita yang akan datang. Ya, yang kedua, ya. ada tetangga Pak, ini kejadian ini, ada tetangga saya, anaknya dalam keadaan gimana ya, hamil di luar nikah. Wow. Ada lagunya tuh? Ada. Mudah-mudahan orang tuanya melihat ya acara ini. Sampai sekarang ya anaknya itu hamilnya sudah besar, tapi belum disegerakan untuk dinikahkan. Bagaimana ya hukumnya bagi orang tuanya, dan bagaimana pula kita sebagai tetangganya? Demikian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Datung. 4 pertanyaan Ustaz, satu lagi. Boleh. Ya, dia persingkat. Ada? Pada sana lagi, sini aja sini. Ayo. Wih, cantik ibu nih, kayak Desi Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asmiati dari Majelis Taklim Masjid Darussalam Simpang 4 Cipin. Iya, silakan Ibu Asmiati. Ini sama dengan ibu yang lain di luar tema Pak Ustadz. Silakan. Kami bingung Pak Ustadz ya, bulan Syawal kita sudah lewat. Iya. Banyak yang ngomong puasa Syawal bisa dikodok langsung dengan bayar hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman sekarang anak-anak kita, anak-anak remaja itu kebanyakan pakai kawat gigi Pak Ustadz, termasuk juga ibu-ibu. Apa hukumnya pakai kawat gigi Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung lah saya tidak ada pakai kawat hari ini Pak. Biasanya pakai tronton di sini. Ya, 4 pertanyaan Ustadz. Iya. Pertama Ibu Patini dari Jambi Timur ya. Kredit. Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kredit atau berhutang itu dalam Islam dibolehkan. Memberikan hutang pun dibolehkan. Yang tidak boleh adalah ad'afan mudha'afa, atau yakni ada gurur di dalamnya. Lipat ganda yang berlebihan, riba yang berlebihan, atau riba lah namanya, atau barangkali disebut dengan ada tipuan di dalamnya, ada judi di dalamnya, na'udzubillah. Ini yang disebut dengan sesuatu yang haram. Ya, memberikan hutang pada orang lain berarti memberikan kemudahan pada orang lain. Barang siapa yang memberikan kemudahan pada orang lain, Allah pasti akan memudahkan untuknya dan kebaikan untuknya. Bahkan dalam Al-Quran Allah firmankan, wa may yuqridullah qardhan hasana. Siapa yang memberikan hutang kepada Allah, bayangkan kalimat itu. Jadi Allah pun minta hutang dengan kita. Maksud hutang di sinilah bagaimana kita berupaya memberikan yang terbaik kepada Allah. Allah akan berikan balik kepada kita kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi ibu, hutang piutang dalam Islam dibolehkan. Hutang piutang dalam Islam mubah, dan hal tersebut adalah baik. Namun bila sudah bercampur ghurur, kebohongan, maisir, judi dan riba, maka hukumnya menjadi haram. Rentenir misalnya, meminjamkan sih, tapi na'udzubillah menyakit orang yang meminjam. Orang yang dipinjamkan memang senang, tapi ujungnya menzalimi orang itu, maka rentenir hukumnya haram. Ya, nah begitu kan nih Ustadz, kami 25%. Ya kalau jelas akadnya, perhitungannya, ya kan ada orang yang minjam sampai 8 tahun, ada orang yang minjam mungkin 2 tahun, ada yang minjam sekian tahun, dia minjam 10 juta misalnya, maka mungkin dalam masa 1 tahun nanti mudorobah namanya, berbagi manfaat. Dia ibu ini meminjamkan dan ibu itu juga harus memberikan manfaat dari peminjaman itu kepada ibu yang bersangkutan, maka jangan berlipat ganda. Berlipat ganda jangan. Maka ulama bilang yang penting antara din minhum, ada ridha di antara kita, yang tidak menzalimi orang lain, tidak mencekik orang lain, tetap memberikan musa'adah wal mu'awana wal musyarakah, memberikan bantuan bersama dalam bekerja atau corporate, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ibu ya, jadi kalau ditanyakan bagaimana Ustadz, kalau 25%, 30%, ya kita hitung sendirilah bagaimana prosesnya. Seperti 25% kan berarti sudah mengambil 1/4 dari keuntungan yang telah keuntungan yang telah dilakukan. Kalau memang itu menjadi sebuah kesepakatan yang jelas adanya, ya, dan tidak saling menyakiti dan benar hukumnya, maka ulama membolehkan.
Tapi ulama mengatakan kalau bisa cukup ngambil 5-10% jadilah. Ya, jangan terlalu berlebihan, karena membantu orang lain sesungguhnya juga memberikan kemudahan pada diri kita untuk mendapatkan kemuliaan. Begitu Ibu ya. Ustadz, dia tidak bayar, bagaimana nanti kelak di akhirat nanti? Yang jelas orang berhutang hidupnya pasti tidak akan tenang kelak menghadap akhirat sana. Lalu kita yang memberikan hutang orang tidak bayar, ketika kita ikhlas dan sabar, bisa menjadi kebaikan bagi kita kelak di akhirat nanti, insya Allah. Gitu Bu ya. Jadi memang hutang itu dalam Islam dibolehkan. Insya Allah selama tidak ada gurur, kebohongan, maisir, judi, riba, yakni riba. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, waris hibah kepada orang lain tanpa sepengetahuan keluarga, tapi tidak ada surat. Ibu, kalau di negara kita melalui akta notaris biasanya surat hibah itu ada. Ya, surat hibah itu ada, misalnya kita ngasih tanah, misalnya kita ngasih apa, walaupun ngasih ke orang itu ada suratnya. Kalau dia menggunakan undang-undang positif dengan surat, kita bisa kalah kalau mengikuti undang-undang negara. Karena kalau sesuatu diberikan pada orang lain, ada suratnya jelas dan legal, itu kita tidak bisa melawan Bu. Kalau lewat hukum positif kita kalah. Kita kalah. Nah, suratnya tidak ada, cuman lewat lisan saja bicaranya. Ya, dan saksi tidak ada, bisa kita menuntut sebagai anak dan keluarga. Kenapa? Orang lain tidak ada hak untuk mengambil harta ayah kita, begitu ya. Nah, kecuali ayah memang sudah mewariskan Bu, kecuali ayah memang sudah mewasiatkan, maaf. Kalau sudah mewasiatkan berarti tidak bisa banyak cerita. Tapi ulama mengatakan wasiat non waris tidak boleh lebih daripada seperempat. Wasiat non waris, paham wasiat non waris Bu? Ya, misalnya dia kan ada warisnya nih, tetapi ternyata dia ngasih orang lain, itu tidak boleh semuanya, pasti akan ada masalah. Maka tidak boleh lebih dari seperempat kalau jumlahnya 100, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya nak bagi ke orang, bagi 25, yang 75 bagi ke anak-anak sebagai ahli waris, gitu Bu ya. Jadi boleh Bu, kalau dia sudah punya surat hibah, itu kita tidak bisa melawan Bu, karena dia bicara hukum. Ya, bicara hukum, berarti ayahnya sudah menulis dan mengambil notaris untuk menulis tentang hak hibah yang dia miliki. Kalau tidak ada surat menyuratnya, hanya omongan belaka, kita masih bisa menuntut dengan undang-undang yang ada. Kalau masalah harta waris, biasanya lari ke pengadilan agama. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya Ustadz, gimana bagi waris kita pakai gaya kita, tidak pakai Al-Quran? Ada ulama mengatakan tidak boleh. Ya, Ibu, Al-Quran menawarkan kalau ada masalah. Saya ulangi lagi, Al-Quran menawarkan kalau ada masalah, monggo dilanjutkan apa yang menurut kita baik. 2 kakak beradik, sekok jantan, sekok tino, atau 4 kakak beradik, 2 jantan, 2 betino. Ya, ketika meninggal ayahandanya ada 100 juta. Seharusnya lizzakari mislu hadzil unsayain, perempuan dapat hanya 1, kalau laki-laki dapat 2. Jadi 1 banding 2. Maka ketika mereka abang-abangnya, alhamdulillah yang laki-laki tidak banyak cerita, tidak banyak gaya, tidak banyak macam-macam, adiknya yang laki-laki juga tidak banyak cerita, tidak banyak macam-macam, duduk sama-sama, sudahlah bang, kita bagi rato belah. Adik kita yang betino itu dapat 25, yang nomor 2 itu dapat 25, saya 25, abang 25. Selesai bang, beres, selesai. Silahkan, no problem. Boleh Ibu. Yang penting jangan rumah lah jadi, toko masih bebu. Itu yang ada masalah. Ternyata dibagi rata, abang pertama bilang ada bisa, nah itu tidak boleh, harus diselesaikan dengan cara baik. Ya, harus dibagi rata. Yang kedua bilang tidak bisa, nah berarti tidak bisa itu. Maka harus ada negosiasi yang baik. Itu berarti ada kalau ada masalah, no problem Bu. Ya, misalnya kan jelas ayahnya meninggal, ada 4 kebun ditinggalkannya, duit tidak ada, cuman beda-beda tipis tumbuknya, langsung dibagi. Abang ambil yang pertama tuh, biarlah adik yang ketiga, tidak ada masalah, tidak ada ribut-ributan. Tapi kalau ribut, jual tanah tuh bagi duitnya rato, sebab bagi tanah payah Bu. Kalau kurang setumbuk, tidak mungkin nak ditaruh di sana biar sama tumbuknya, tidak mungkin Bu. Kamu gitu, maka diduitkan baru dibagi. Wallahu a'lam. Ibu silahkan, bila tidak ada masalah, ya boleh. Bila ada masalah, rujuknya adalah Al-Quran. Ya, jadi ulama bilang rujuk Al-Quran. Jadi tidak mesti Al-Quran. Ada memang yang ada ini seorang ustadz, karena dia ustadz kebetulan wartawaris banyak, udah bisa, harus ikut Islam, haram tidak ikut Islam. Mana pula karena kebetulan dia yang dapat banyak harta. Ya, selama hukum bisa dipegang, ini waris ya.
Karena waris itu keluarganya yang mengatur. Kalau sudah damai monggo, tapi kalau tidak itu yang harus diselesaikan. Sebab banyak bu yang damai-damai saja, abang tidak banyak cerita, sudahlah deh, duit ayah ada banyak, kita bertengkar buat apa? Sudahlah, adik ngambilnya. Ya, adik kita sekok tuh nampaknya kurang mampu, biarlah dia kalau abang tidak usah lah. Pula abang gue dapat. Subhanallah, elonian model itu. Tapi abang ada bisa, abang 40, kalian dapat 10-10 be. Kurang ajar namanya. Ya, bininya ngasut. Oh, bininya ngasut. Kadang-kadang masalahnya begitu ibu ya. Masalahnya begitu. Makanya yang dapat waris tidak ada keturunan lain kecuali satu garis warisnya. Jadi kalau misalnya suami dapat waris, istri tidak. Ya, kalau misalnya itu anak bapaknya, istri tidak ikut campur. Sama dengan istri dapat, suami tidak ikut campur. Minta be sama Rato, kita dikit dapatnya kayak itu suami yang salah. Ya, tidak ikut campur karena itu harta waris dari keluarganya, bukan ikut suami dan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ibu. Oh iya banyak catatan Ibu Intan. Ibu Intan, Ustaz. Dari Lebak Bandung. Aliran muncul di mana-mana. Kita lihat di Jambi ada di Muaro Jambi kemarin. Yang eloknya lagi rule nama alirannya Ma'rifatullah. Nama ketuanya Hasbullah. La ilaha illallah. Bu, tekenonian saya dibuatnya. Sehingga ada yang nelpon saya, Bu, Ustaz sudah buat aliran baru ya, astagfirullahalazim. Nah ada nama pimpinannya Hasbullah, untung tidak ada Ahmadnya, Bu. Ya. Waduh, saya klarifikasi, bukan saya itu ibu ya, bukan saya, itu senamo biarkan saya. Baik, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis atau mengikut hawa nafsu itu adalah sesat. Ya, maka dari itu ibu, supaya kita menjaga aliran itu tidak masuk dalam keluarga kita dan anak-anak kita, pastikan kita berikan mereka agama dan ilmu yang baik dan ilmu yang sempurna. Ajarkan mereka, tanamkan mereka. Karena sesat-sesat itu diantaranya adalah mengaku diri mereka paling benar, yang lain salah galau. Yang terkadang kita sedihkan lagi, ada orang bisa menghapuskan dosa. Ya, nah itu aliran sesat itu. Ada orang bisa menghapuskan dosa. Enak nih antur rasanya kalau Ustaz Hasbullah bisa menghapuskan dosa. Silakan datang ke tempat atau ke pesantren saya. Satu dosa harga Rp1.000. Bayar 1.000 hilang satu dosa. Bayar 3.000 hilang 3 dosa. Astagfirullah. Ada orang model itu. Ya. Itu sudah salah dan sesat, karena yang bisa mengampunkan seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah begitu. Jadi jangan sampai kita terikut demikian. Makanya kalau ada ilmu, ada sesuatu, pastikan kita harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk, supaya tidak termasuk dalam aliran sesat. Ibu, bedakan antara aliran sesat dengan beda pendapat, Bu ya. Ada aliran sesat, ada beda pendapat. Orang yang memang tidak mau baca Yasin kalau orang meninggal, jangan dibilang aliran sesat, Bu. Itu beda pendapat. Karena dia tidak baca Yasin. Tak pergilah kita baca Yasin, lantaklah kita memang baca Yasin ini loh. Dia tidak sudah, itu bukan aliran sesat, Bu. Ustaz, dia tidak baca kunut, aliran sesat itu. Tidak, Bu. Itu beda pendapat. Dia baca kunut, dia tidak baca kunut, kita baca kunut, itu bukan aliran sesat, cuman beda pendapat. Gitu. Ya, jangan pula dibilang aliran sesat. Cuman beda pendapat. Nah kan gitu. Ustaz, ada sekok di situ, dilarangnya kita begini, dilarangnya ibu-ibu begini, dilarang itu aliran sesat, Pak Ustaz. Dah, beda pendapat. Ya, karena kenapa? Sesungguhnya sama, tapi mungkin arah pikirnya berbeda. Maka kita harus luas berpikir, harus luas memandang, sehingga tidak buta di dalam beragama. Ibu ya, tidak buta dalam beragama. Jadi kita benar-benar baik-baik, bagus-bagus, sehingga kita bisa legowo. Cuman yang sesat tidak kita terima. Sesuatu yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, sesuatu yang tidak bersumber dari para ulama yang ahli dalam hal itu, maka kita anggap dia sesat. Apalagi yang menabrak iman kita. Contoh, dapat menghapuskan dosa. Dari mana kita tahu orang bisa dapat hapuskan dosa? Ya, kemudian dapat na'udzubillah, jangan kita lakukan demikian. Kemudian pertanyaan terakhir. Hamil di luar nikah. Coba caranya itu. Aduh nyanyi Ustaz. Macam mana Ustaz? Ibu, dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang dipegang oleh Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama, dalam pasal 52 itu dikatakan tentang kawin hamil. Ya. Wanita yang hamil itu hanya boleh dinikahi dengan yang menghamili. Dalil Al-Qur'annya, az-zaniyatu la yankihuha illa zaniyatin. Orang yang berzina tidak dinikahi kecuali yang menzinahinya. Jangan sok-sokan dia hamil kita jadi pejuang. Aku ingin nikah dengannya, biarlah laki-laki.
Haram hukumnya. Karena yang harus menikahinya adalah orang yang menghamilinya. Maka seperti itu ibu Intan sudah menasehati kepada ibunya, ternyata juga belum dilakukan, kita terlepas dari dosa. Kalau perlu kasih undang-undangnya ya. Walaupun memang ada orang mengatakan dalam keadaan hamil nikah tidak sah. Tapi sesungguhnya itu pada ketentuan hukum tertentu. Di antaranya adalah ibu hamil yang suaminya meninggal, itu nggak boleh nikah sampai dia melahirkan. Itu nggak boleh menikah, lain ceritanya Bu ya. Nah, tapi kalau dia hamil, suaminya udah ada, nggak jelas yang menghamilinya, atau tahu dia, cuman dia yang tahu karena dia yang malam-malam gelap dan nampak di orang, kan gitu. Dia yang tahu, laki-laki mano yang gawe dia, misalnya, maka dia wajib menikahannya dengan yang menghamili, tidak dengan orang lain. Bila dengan orang lain, hukumnya menjadi haram. Bila dia menikah dengannya, hukum nikahnya menurut KHI sah, tapi perbuatannya tetap berdosa dan zina. Maka mereka berdua setelah menikah bertaubat kepada Allah. Iya, itu tadi jawaban dari Ustadz, luar biasa. Hamil 3 bulan. Ya, saya terdiam Ustadz. Gara-gara berduaan. Ya, nanti kita sambung lagi Bu, dan juga pemirsa di rumah. Tapi selepas wara-wara berikut ini tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wal daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wad darajiat fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami.